Oke, jadi pada video kali ini kita akan buat tutorial mengenai penggunaan reliabilitas kappa pada penelitian kualitatif. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan dari klien mengenai penggunaan kappa pada penelitian kualitatif, khususnya pada pengolahan data menggunakan in vivo. Nah, memang pada penggunaan vivo ini ada ada pengujian kappa gitu ya, reliabilitas kappa untuk melihat seberapa besar kesamaan dari dua orang peneliti terhadap data yang mereka coding gitu ya. Nah, terhadap data yang mereka coding. Nah, penggunaan kappa ini, reliabilitas kappa ini memang cocok kalau misalnya pada penelitian kualitatif di mana penelitian itu dilakukan oleh beberapa orang dalam satu kelompok gitu ya. Jadi penelitian grup gitu, ada grup, mereka melakukan penelitian dengan topik yang sama. Nah, lalu mereka ingin melihat agreement mereka, tingkat persetujuan mereka terhadap data yang mereka coding gitu ya, terhadap data yang mereka coding. Nah, itu bisa menggunakan kappa gitu ya. Nah, dengan menggunakan pengujian kappa, kita bisa mengetahui tingkat agreement ya, tingkat persetujuan antar anggota kelompok itu terhadap data yang mereka coding gitu. Oke, jadi tidak usah berlama-lama lagi, kita akan mencoba melakukan pengujian kappa. Jadi di sini saya sudah punya dua data, yaitu data dari peneliti 1 dan data dari peneliti 2. Nah, ini lihat, ada peneliti 2, lalu ada peneliti 1. Nah, peneliti 1 itu saya beri istilahnya itu, penggunanya itu namanya saya gitu ya. Penggunanya itu namanya saya. Lalu peneliti 2 itu penggunanya itu namanya dia. Nah, lalu mereka ini mengcoding data yang sama, yaitu data dari wawancara 1. Nah, dari wawancara 1 mereka coding lah, ini sama. Ini coding, peneliti 1 mengcoding seperti ini. Peneliti 2 wawancara 1 dia mengcoding seperti ini. Nah, ini. Nah, dia mengcoding seperti ini. Nah, sekarang kita mau melakukan pengujian kappa untuk melihat tingkat agreement mereka terhadap data yang sudah mereka coding ini gitu ya. Nah, kita akan melihat tingkat agreementnya mereka atau tingkat persetujuan mereka. Nah, kappa itu biasanya memiliki memiliki nilai-nilai gitu ya. Misalnya dari 1 sampai sekian itu misalnya dia akan bergerak dari 0 sampai 1 gitu. Nah, semakin dia mendekati 1 berarti tingkat agreement atau tingkat persetujuannya tinggi. Tapi kalau semakin menjauh dari 1 berarti tingkat agreement atau persetujuannya itu rendah. Nah, biasanya itu dipakai patokan itu, misalnya tingkat agreementnya itu di atas 0,7. Nah, di atas 0,7 itu bisa dikatakan tingkat agreementnya tinggi, atau tingkat persetujuan mereka itu tinggi. Tapi kalau di bawah dari 0,7 berarti tingkat persetujuan mereka rendah gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita punya nih dua data yang sama kan. Nah, jadi dua data, peneliti 1 itu mengolah data dari wawancara 1 kan, sama kan. Nah, lalu peneliti 2 itu mengolah data dari wawancara 1 juga sama. Lalu mereka membuat coding seperti ini. Nah, sekarang saya tutup saja yang peneliti 2. Peneliti 2-nya saya tutup. Nah, sekarang kita mau import olahan yang dari peneliti 2. Nah, ini kan peneliti 1. Nah, kita mau import olahan dari peneliti 2 untuk kita gabung di sini. Nah, caranya itu ke import, terus ke project, terus browse, kita cari data peneliti 2. Nah, ini peneliti 2. Kita open, lalu import. Nah, di sini terlihat bahwa pengkodingan dari peneliti 1 dengan peneliti 2 itu agak berbeda ini penamaan codingnya. Yang sama itu adalah ini, memperkecil ancaman terkena COVID itu mereka mengcoding dengan penamaan yang sama.
tetapi yang lain itu berbeda. Misalnya dosen menggunakan Zoom. Nah, di peneliti 1 dia menggunakan dosen menggunakan Zoom penambahannya. Tapi di peneliti 2 dia penamaannya itu menggunakan Zoom. Walaupun sama-sama memiliki arti yang sama ya, tetapi penamaannya berbeda. Sehingga yang penamaannya berbeda ini tetapi pengertiannya sama, kita gabung gitu ya. Misalnya ini dosen menggunakan Zoom, ini kita copy, kita cut saja. Kita gabung di menggunakan Zoom ini. Kita gabung di menggunakan Zoom. Nah, ini kita gabung, kita merge. Nah, kita merge. Nah, setelah itu mana lagi? Nah, ini dosen menggunakan LMS. Kita cut, kita gabung di sini. Nah, kita gabung di menggunakan LMS. Nah, ini merge. Terus mana lagi? Nah, ini dosen menggunakan Google Meet. Kita cut, kita masukkan di sini menggunakan Google Meet. Kita gabung. Merge. Nah, terus yang berikutnya dosen menggunakan Google Classroom. Kita cut, kita gabung di sini menggunakan Google Classroom. Merge. Nah, sudah seperti ini. Ya, seperti ini. Sekarang kita mau lihat tingkat agreementnya, tingkat persetujuannya menggunakan Kappa. Lalu bagaimana caranya? Caranya kita ke explore, lalu ke coding comparison. Ini coding comparison. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada compare coding between. Nah, kita masukkan user groupnya ini. Nah, pertama kita pilih yang user group A. User group A itu user group A itu berarti ini ya. Nah, ini saya ini kan, saya. Terus user group 2 itu adalah dia yang ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita ngambil datanya, select node. Kita seleksi node-nya ini, node. Nah, node yang itu yang dibuat tadi, lalu oke. Nah, lalu berikutnya kita centang display kappa coefficient sama ini, display percentage agreement, lalu kita run. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini muncul muncul hasilnya gitu ya, hasilnya. Nah, ini hasilnya kita lihat, ini nilai kappanya. Nah, kita lihat nilai kappanya itu kecil ya. Misalnya memperkecil ancaman terkena COVID, ternyata tingkat persetujuannya itu ini 0,2096 kappa ini. Nah, lalu menggunakan Google Classroom 0,2, menggunakan Google Meet 0,1, menggunakan LMS 0,1, menggunakan Zoom 0,1. Lalu ini adalah agreementnya ya. Presentasi nilai agreementnya itu ini 89, 96 sekian itu. Nah, ini. Oke, jadi seperti ini cara kita melakukan pengujian kappa di NVivo. Semoga bermanfaat. Terima kasih.